Dokers, kembali lagi dengan Dr. Agrina, spesialis radiologi. Hari ini kita bahas perbatuan. Jangan remehkan yang namanya batu ginjal, oke? Nah, ini ada pertanyaan dari Dava bla bla bla. Dok, hasil USG abdomen ada batu yang menyumbat di ureter dan ada batu ginjal di ginjal kanan. 2 bulan berlalu hasil ronsen BOF, itu hasil ronsen BOF itu foto polos ya, di urologi batu tinggal kecil-kecil dan nggak nampak penyumbatan. Apakah sudah sembuh? Lebih detail mana dok, USG abdomen atau ronsen BOF untuk batu ginjal? Oke, kita coba menjawab. Jadi, untuk pemeriksaan batu pada ginjal dan ureter atau pada saluran kemih itu ada beberapa modalitas yang bisa kita gunakan. Pertama, foto polos BNO. Ya, foto polos perut atau yang biasa disebut BNO atau BOF. Kemudian ada yang USG abdomen boleh atau urologi boleh. Kemudian ada yang namanya CT scan urologi, CT scan sonografi ya untuk evaluasi batu. Atau untuk sekalian melihat fungsi daripada ginjal dan ureter dan pengosongan buli, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan kontras yang namanya intravenous pyelografi. Jadi itu kita menyuntikkan bahan kontras ke dalam lewat darah, nanti akan kita lihat kontrasnya di ginjal dan saluran kemih. Nah, kita pertama foto polos BNO atau BOF. Itu perlu persiapan. Jadi harus urus-urus dulu biar ususnya bersih, biar kita bisa melihat konturnya ginjal. Kemudian kalau ada batu bisa terlihat. Kemudian kalau ada batu ureter kira-kira kita bisa lihat. Di kandung kemih juga seperti itu. Nah, kalau USG batu di ginjal bisa dilihat. Kemudian batu di ureter juga kadang-kadang bisa terlihat kalau memang dia betul-betul penyumbatannya berat. Nanti dia akan terlihat, kadang-kadang bisa dilihat di mana posisi batu kalau masih di daerah bagian atas atau proksimal. Nah, untuk USG sendiri jadi memang tidak terlalu optimal untuk evaluasi batu ureter ya. Tapi akibatnya bisa dilihat. Misalnya tanda-tanda penyumbatan, dia akan terlihat hidronefrosis di ginjal. Jadi nanti kita lihat di ginjal itu ada kencing yang tertahan. Berarti kita harus berpikir, oh kalau kencing tertahan di ginjal berarti kira-kira ada sesuatu enggak yang menyumbat di bawahnya, yaitu di saluran ureternya. Nah itu kita, kemungkinan bisa aja dari ada batu di ureter. Ya, atau bisa evaluasi kandung kemih. Kalau kandung kemih di USG cukup optimal untuk evaluasi, misalnya ada batu atau tanda-tanda infeksi. Nah, lebih optimal lagi kita evaluasi dengan CT scan. Jadi ada yang namanya CT sonografi. CT sonografi itu kita bisa evaluasi batu yang ada di ginjal, ureter sampai kandung kemih ya. Sampai bisa juga ada kalau ada batu di uretra kita bisa evaluasi. Kita bisa ukur densitasnya, kekerasan dari batu itu kita bisa ukur. Ya, posisinya di mana itu lebih optimal lewat CT scan atau CT sonografi. Kalau mau lihat tambah fungsinya ginjal ya kita bisa evaluasi dengan CT urologi menggunakan kontras ya. Sama halnya dengan IVP. Jadi kalau mau ditanya mana yang lebih bagus sebenarnya tergantung. Kalau di tempat teman-teman hanya ada foto polos perut ya nggak apa-apa pakai itu aja. Tapi lebih bagus kalau dengan persiapan. Kalau ada USG juga lebih bagus untuk lihat tanda-tanda penyumbatan. Kalau ada CT scan juga boleh sesuai misalnya memang dibutuhkan. Kalau batu ureter kecil-kecil akan lebih optimal lewat CT scan. Kalau ada gangguan fungsi kita curiga gangguan fungsi daripada ginjal bisa juga dengan IVP atau CT urologi pakai kontras. Demikian, jangan anggap remeh batu pada ginjal. Segera periksakan diri ke
sarana kesehatan atau bertemu dokter untuk memeriksakan kesehatan. Tapi ingat, mencegah lebih baik dari mengobati. Gaya hidup sehat itu lebih penting daripada kita mengobati penyakitnya. Oke, salam sehat selalu, tetap semangat.